Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ma'na rabbiya khairu wa wasitatna al-musyaffa' abduhu al-muntaqab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwan dan akhwat santri Pondok Sanad yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita satu figur yang terbaik di sisi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang merindukan kita 1400 tahun yang lalu, yang mendoakan kita ketika di sakratul mautnya, yang kelak akan memanggil kita ummati-ummati ketika kita berada di mahsyar, yang tidak akan pernah tenang di dalam surga sebelum kita masuk ke dalam surga bersama beliau. Sehingga tidak ada satu hal yang bisa membuat kita membalas jasa Nabi Muhammad SAW. Maka ada beberapa hal yang bisa hanya sekedar membahagiakan beliau. Karena membalas Nabi Muhammad adalah satu yang mustahil. Membahagiakan hati beliau itu adalah satu hal yang mungkin bisa kita lakukan, dan itu bukanlah sesuatu hal yang sifatnya berat. Hanya kita tinggal mau melakukan atau tidak. Di antaranya adalah melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena mengikuti sunnah-sunnah Rasul adalah syarat yang diminta oleh Allah untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah," al-ayah. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang Makkah, kalau mereka memang mencintai Allah, maka perintahkan mereka untuk mengikuti dirimu, maka mereka akan mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada episode kali ini kita bahas tentang sunnah puasa yang kita harapkan menjadikan puasa kita lebih sempurna karena kita lakukan dengan cara mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah sebagaimana kita ketahui adalah sesuatu yang sifatnya jika kita laksanakan, kita akan mendapatkan pahala dari Allah, dan jika kita tinggalkan, kita nggak akan mendapatkan dosa. Akan tetapi seseorang yang mencintai Nabi Muhammad SAW dan ingin bersama dengan Rasul, maka seyogianya dia melakukan beberapa sunnah-sunnah dalam puasa ini agar membuat Ramadannya semakin indah lagi. Di antaranya adalah yang pertama, sunnah puasa mengakhirkan makan sahur dan berhenti makan atau minum sebelum imsak kurang lebih 15 menit sebelum adzan subuh. Hal ini adalah sesuatu yang disifati menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul SAW pernah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Bersahurlah, karena di dalam sahur itu ada berkahnya. Dan Rasul pernah bersabda juga di hadis yang lain yang artinya, bersahurlah walau dengan hanya seteguk air saja. Dan sahur ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, masuk waktunya dari setengah malam hingga 15 menit sebelum adzan subuh. Kalau kita di Indonesia, seperempat atau setengah malam adalah jam 12 malam, maka masuknya waktu sahur di atas jam 12 hingga 15 menit sebelum adzan subuh. Karena sebelum setengah malam itu belum dinilai sebagai sahur. Dan sahur ini digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan walaupun hanya meminum air saja. Jadi enggak harus dengan makan makanan yang berat, nasi, masakan-masakan yang enggak, akan tetapi minimal minum air seteguk itu sudah cukup untuk mendapatkan syarat keutamaan sahur. Minimal adalah minum seteguk air. Bagaimana yang terbaik bagi manusia? Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk mengkonsumsi sahurnya. Berbeda bagi orang-orang yang mungkin bekerja keras, mungkin membutuhkan lebih banyak protein dan vitamin D ketika dia bersahur. Akan tetapi bagi kita yang kerjanya nggak terlalu berat, sebaiknya tidak terlalu banyak ketika sahur. Karena seberapa banyak pun makanan yang kita konsumsi ketika sahur, ketahuilah tetap aja akan kita merasakan rasa lapar itu di siang hari. Maka mengakhirkan sahur adalah sesuatu yang sifatnya disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian sunnah puasa yang kedua adalah segera berbuka setelah mendengar adzan maghrib. Dan ini adalah sesuatu yang sifatnya disunahkan untuk dilakukan dan makruh jika seseorang
berpuasa dan tidak segera berbuka, apalagi menanti sampai datangnya Isya dengan alasan apapun, menanti lebih gelap dan yang lainnya, ketahuilah Nabi Muhammad SAW berbuka setelah mendengar azan dari Bilal, dan kita berbuka setelah mendengar azan dari muadzin dari musola atau masjid di sekitar kita. Setelah sunnah yang kedua ini, kita masuk ke pembahasan sunnah yang ketiga, yaitu memulai buka dengan doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa dhahabat dhama'u wa btalatil uruku wa thabatal ajr insyaallah. Dan bisa ditambah dengan doa-doa yang lain. Ya Allah, berikan saya iman yang kuat. Ya Allah, berikan saya jodoh yang sempurna. Ya Allah, berikan saya rumah karena saya masih numpang ke mertua. Ya Allah, berikan saya kendaraan karena saya perlu kendaraan untuk ibadah. Ya Allah, saya ingin untuk berangkat haji dan umrah. Ya Allah, berikan saya kesehatan dari sakit saya ini. Ya Allah, berikan orang tua saya derajat yang tinggi di sisimu. Ya Allah, berikan saya hal yang banyak. Doa ketika berbuka puasa, sudah pernah kita bahas, adalah merupakan salah satu doa yang nggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sunnah berikutnya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, memperbanyak membaca Al-Quran, baik dibaca sendiri atau bersama-sama dengan sahabat, baik itu di masjid atau dibaca di musola atau di rumah sendiri atau kumpul dengan teman. Membaca Al-Quran, bertadarus bersama teman-teman adalah sesuatu yang sifatnya sangat disunahkan. Karena Al-Quran turunnya di bulan Ramadan, maka para ulama pun memperbanyak amalan membaca Al-Quran di bulan yang mulia ini. Ada beberapa ulama yang menghatamkannya di 2 rakaat, seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau menghatamkan Al-Quran di 2 rakaat malam harinya, 15 juz di rakaat pertama dan 15 juz di rakaat kedua. Banyak juga yang menghatamkan Al-Quran dengan cara yang bersama-sama, dan itu adalah sesuatu yang sangat diistimewakan. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, sehingga perbanyak baca Al-Quran di bulan ini, insya Allah lebih berkah dan lebih menyempurnakan puasa kita dengan sunnah-sunnah yang istimewa ini. Semoga bisa menjalankan sunnah-sunnah ini, dan akan kita lanjutkan pembahasan tentang sunnah ini di episode berikutnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.